Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa telah melanggar sumpah jabatan sebagai hakim. Terdakwa tidak menyadari akan kesalahannya. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini kiranya sudah memenuhi rasa keadilan. Memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat 2 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 12B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menyatakan terdakwa Heru Hanindyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menerima suap dan gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif kedua dan dalam dakwaan kumulatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebagaimana terdapat dalam lampiran surat tuntutan penuntut umum yang telah disita dalam berkas perkara atas nama terdakwa berupa nomor urut Romawi 1.1 sampai dengan nomor urut Romawi 9.13 dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor urut Romawi 12.1 sampai dengan nomor urut 19.2 dipergunakan dalam perkara lain. Nomor urut 20 Romawi titik 1 sampai dengan nomor urut 20 Romawi titik 7 dikembalikan kepada terdakwa Heru Hanindyo. Nomor urut Romawi 21.1 sampai dengan nomor urut 21.11 dikembalikan kepada terdakwa Heru Hanindyo. Nomor urut Romawi 22.1 sampai dengan nomor urut 22 Romawi titik 5.4 dikembalikan kepada terdakwa Heru Hanindyo. Nomor urut Romawi 23 sampai nomor urut Romawi 24 dipergunakan dalam perkara lain. Nomor urut Romawi 1.1 sampai dengan nomor urut Romawi 1.6 dipergunakan dalam perkara lain. Nomor urut Romawi 2.1 sampai dengan nomor urut Romawi 2.7 dipergunakan dalam perkara lain.
nomor urut Romawi 5.1 sampai dengan nomor urut Romawi 5.3 dipergunakan dalam perkara lain. Nomor urut Romawi 6.1 sampai dengan nomor urut Romawi 6.8 dipergunakan dalam perkara lain. Nomor urut Romawi 7 dipergunakan dalam perkara lain. Nomor urut Romawi 8.1 sampai dengan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.